Selamat siang, perkenalkan nama saya Albertus Tato, mahasiswa PPG BITS 3 Kementerian Agama Katolik dengan NIM 25869050114, asal LPTK Santo Yakobus, Merauke. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran di SMPN 1 Atap Praboria, tepatnya di kelas 9, dengan topik Allah adalah sumber keselamatan sejati. Terima kasih. Selamat siang, silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik anak-anak, hari ini kita bersama-sama belajar tentang Allah adalah sumber keselamatan sejati. Sakramen Imamat. Dalam sakramen Imamat ada 3 jenis tabisan dalam gereja Katolik. Apa saja itu? Salah satu. Episkopat. Mega. Apa saja? Episkopat, presbitera, dan diakonat. Kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa. Saya meminta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Bapak Guru serta teman-teman semua, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Amin. Allah Bapa dalam surga, beserta syukur kami haturkan kehadiran-Mu, karena atas berkat dan rahmat-Mu Engkau telah melindungi kami dari tadi hingga saat ini. Sekarang kami memulai kegiatan belajar mengajar kami. Amin. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Pertama itu, peserta didik mampu menjelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan sejati dan membedakannya dari ketergantungan manusia terhadap hal-hal duniawi seperti uang, teknologi, atau jimat melalui diskusi analisis. Dan yang kedua itu, peserta didik mampu mengungkapkan bahwa Allah adalah dasar dari keselamatan sejati dan menunjukkan sikap cinta dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud iman. Ini 2 tujuan pembelajaran yang akan ingin bertanya. Saya ingin menggali seberapa paham Anda mengerti tentang materi kita tentang Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Pertanyaannya bisa dilihat di layar monitor. Pernahkah kamu merasa terselamatkan? Pernah tidak? Pernah. Pernah tidak merasa terselamatkan? Pernah. Oleh sesuatu selain Tuhan atau oleh apa dalam kehidupan? Kalau kamu pernah merasa terselamatkan itu kira-kira siapa yang kasih selamat? Teman, orang tua, guru, Media elektronik dan lain-lain. Dan ketika kamu mengalami keselamatan itu, kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Setelah kamu sadar bahwa apa yang kamu terima dari orang lain itu, entah itu melalui media, orang tua, teman, kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Setelah kamu
kamu merasa bahwa kamu terselamatkan, apa yang terjadi setelah itu? Merasa bahagia dan lega. Kamu merasa bahagia dan lega atau senang ya? Ada orang lain yang sudah menunjukkan kepeduliannya terhadap kamu. Baik. Di depan kita itu ada cerita tentang pemuda dan petaka. Dari cerita yang ditampilkan di depan itu, saya ingin menemukan kedamaian dalam dirinya. Lalu pemuda itu berjalan melintasi sebuah padang gurun. Padang gurun itu padang yang kering, terik matahari, lalu hampir susah menemukan air. Pemuda tadi, kemana hendak engkau pergi? Lalu anak muda itu menjawab, saya ingin mencari kedamaian. Merendamkan tubuh pemuda itu ke dalam air. Lalu tidak hanya merendamkan, petapa itu menekan kepala dari anak muda tadi. Pada saat itu petapa melihat bahwa anak muda itu berontak-ontak untuk mau keluar dari kolam air tersebut. Tetapi petapa tetap menekan kepala sehingga anak muda itu hampir kehabisan nafas. Melihat anak muda itu sudah kesulitan, petapa berusaha mengangkat anak muda itu dan dengan suara pelan petapa itu bertanya kepada anak muda, ketika kamu tenggelam dalam air tadi, kira-kira apa yang kamu inginkan pada saat itu? Lalu anak muda itu bilang, pada saat itu yang paling saya inginkan adalah udara. Dia bilang, tidak ada yang lain selain udara. Lalu anak muda bilang bahwa selain udara pada waktu itu saya tidak menginginkan sesuatu apapun kecuali udara. Membutuhkan suatu pengorbanan cinta agar bisa mengenal Tuhan secara lebih dekat, sama seperti ketika dia direndamkan kepalanya ke dalam air. Jadi pada saat itu yang diinginkan hanya udara, sama seperti hati kita ketika kita menginginkan Tuhan, ya caranya mendekatkan diri dengan Tuhan. Bertolak dari cerita tadi, kita sama-sama juga membaca 4. Sebelum kita masuk pada pendalaman kitab suci, sama-sama kita melihat ada 3 gambar yang ditayangkan di depan. Yang pertama itu apa? Wah. Yang kedua? Yang ketiga? Teknologi canggih. Dari ketiga gambar itu, di situ ada pertanyaan. Apakah hal-hal ini bisa menjadi sumber keselamatan bagi manusia? Ya. Apakah hal-hal ini bisa menjadi sumber keselamatan bagi manusia? Ya. Menurut kamu, menjadi sumber keselamatan itu tidak? Dari ketiga gambar tersebut. Yang pertama itu uang, lalu jimat atau dukun atau teknologi. Jimat atau dukun dan teknologi. Apa yang membedakan dari ketiga gambar ini dengan sumber keselamatan dari Allah? Menurut kamu, apa bedanya? Dari ketiga gambar yang kamu bilang bahwa ini adalah sumber keselamatan bagi manusia, lalu ketiga gambar ini kira-kira apa perbedaannya dengan keselamatan yang bersumbernya dari Allah sendiri? Menurut kamu, bedanya di mana? Bedanya kalau sumber keselamatan dari Allah itu sejati, kalau hanya itu tidak untuk biasa-biasa saja, bisa habis. Tapi kalau dari Allah itu maksudnya tidak akan habis. Maksudnya dia punya sumber keselamatan akan berwujudkan dan kecukupan untuk manusia. Baik, kita tepuk tangan untuk Megan. Habis ketika jimat itu sudah tidak berlaku, ya habis. Tetapi keselamatan yang bersumber dari Allah itu kekal ya, hari ini dan selamanya. Dia sejati atau satu-satunya sumber keselamatan, bukan salah satu ya,
Allah itu satu-satunya sumber keselamatan sejati. Stres, gila, bahkan hidup tidak nyaman itu karena uang tidak ada. Pernah dialami oleh manusia. Lalu sekalipun dunia sudah modern, sekarang di tahun 2025 saja, di kampung-kampung bahkan di kota-kota, orang masih percaya dengan jimat-jimat. Ketika kita sakit, larinya ke dukun. Di sana dukun beri obat dengan semburan atau dengan mantra-mantra atau ramuan-ramuan, lalu sembuh. Dan manusia percaya bahwa dukun juga punya atau dukun juga menjadi sumber keselamatan bagi dirimu. Keselamatan yang kita anggap duniawi tadi, kita perlu mengenal lebih dalam, kita perlu mendalami kisah sumber keselamatan Allah sebagai keselamatan sejati itu dalam kitab suci bab Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Sementara Yang lainnya ada? Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hati-hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Kita hening sejenak, kita membiarkan supaya Tuhan menyapa kita dari hati ke hati dengan membaca dalam hati teks kitab suci yang ditayangkan di depan atau yang ada dalam Alkitab. Kecam terhadap orang-orang Athena karena ketika dia pergi ke Athena, dia mendapati bahwa orang-orang Athena itu menyembah berhala, menyembah kepada patung-patung, sehingga Paulus meminta supaya mereka itu berpaling kembali kepada Allah sebagai sumber keselamatan yang sejati. Menurutmu, apa arti keselamatan dalam hidup manusia? Lalu nomor 2 itu dari 3 hal, uang, jimat, teknologi canggih, mana yang paling sulit kamu lepaskan? Yang ketiga itu, jika uang bisa menyelamatkan, mengapa Allah disebut sebagai keselamatan sejati? Nomor 4, apa pesan utama dari cerita pemuda dan petapa? Itu bisa dikisahkan dalam bahasa. Lalu nomor 5, kisah Paulus. Dan 6 itu hal apa yang paling sering kamu andalkan saat kamu merasa takut atau tidak aman. Dan yang ketujuh, jelaskan. Yang ketujuh, apakah kamu merasa sudah cukup merindukan Tuhan seperti rindunya paru-paru akan udara? Ya, saya persilakan untuk secara kelompok untuk diskusi. Nanti hasil diskusinya dipresentasikan di depan kelas. Pilihan orang ketuanya siapa yang baca di depan. Masing-masing kelompok juga harus siap. Setelah kelompok 1 baca dia punya hasil presentasi, berarti kamu siap menanggapi. Yang belum kamu mengerti kira-kira apa, boleh ditanyakan kepada kelompok lain. Diskusi kelompok ya. Mari kita tekan ke kelompok. Silakan kelompok 1. Kita dengar sama-sama ya. Dengar sama-sama kelompok 2. Begitupun dengan teman-teman dari kelompok. Kami akan membacakan hasil diskusi kami kelompok 1. Pertanyaan nomor 1. Menurutmu, apa arti keselamatan dalam hidup manusia? Keselamatan itu seperti selamat dari bahaya-bahayanya, misalnya banjir
banjir atau sakit. Kita minta tolong Tuhan, tapi yang paling penting keselamatan, artinya Tuhan selalu menjaga kita di dunia ini dan sampai ke surga. Pertanyaan nomor 2. Dari 3 hal di bawah, mana yang paling sulit kamu lepaskan? Mengapa? A. Uang, B. Jimat atau dukun, C. Teknologi canggih atau alat kesehatan. Teknologi canggih atau alat kesehatan, karena di kampung kami kalau sakit parah harus ke kota pakai motor atau perahu. Jadi alat kesehatan seperti obat atau HP buat telepon puskesmas sangat penting. Pertanyaan nomor 3. Jika uang bisa menyelamatkan, sementara mengapa Allah disebut keselamatan sejati? Berikan analogi dari kehidupanmu. Uang bisa beli obat atau beras, tapi tidak bisa menghilangkan rasa takut dalam hati. Waktu ayah sakit dan kami tidak punya uang, kami berdoa bersama. Meski belum sembuh langsung, hati kami tenang karena tahu Tuhan dengar doa kami. Itu yang uang tidak bisa berikan. Pertanyaan nomor 4. Apa pesan utama dari cerita pemuda dan petapa? Kalau kita benar-benar buta Tuhan, kalau kita benar-benar butuh Tuhan, kita harus rindu sama Dia seperti orang yang hampir tenggelam, rindu udara, tidak main-main tapi dari dalam hati. Pertanyaan nomor 5. Baca kitab suci. Baca Kisah Para Rasul 17:8. Menurutmu mengapa Paulus menyebut bahwa di dalam Dia kita hidup, bergerak dan ada? Karena semua yang kita punya, nafas, tenaga, panen di kebun, air di sumur, semua itu berasal dari Tuhan. Tanpa Dia kita tidak bisa hidup, bekerja, atau bangun pagi. Pertanyaan nomor 6. Hal apa yang paling sering kamu andalkan saat kamu merasa takut atau tidak aman? Saya biasanya panggil mama atau berdoa rosario. Kalau malam gelap dan takut, saya pegang salib kecil yang dikasih nenek. Pertanyaan nomor 7. Apakah kamu merasa sudah cukup merindukan Allah seperti rindunya paru-paru akan udara? Jelaskan. Belum sepenuhnya. Kadang saya ingat Tuhan waktu susah saja, tapi kalau lagi senang atau main bola atau panen ubi, saya lupa bersyukur. Sekian dan terima kasih. Apakah ada pertanyaan atau menyampaikan sesuatu dari kelompok 2? Sebelumnya kita beri tepuk untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 telah memberi kesempatan kepada kelompok 2 untuk bertanya sejauh apa yang kelompok 2 belum mengerti dari hasil jawaban kelompok 1 tadi. Minimal 1 pertanyaan. Kalau kelompok 2 atau 3 boleh. Tapi minimal 1 pertanyaan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan tidak kelompok 2? Ada. Ya, silakan. Kelompok 2 siap menanggapi ya. Ya. Mengapa kalau kamu senang kamu lupa dengan Tuhan? Mengapa kalau kamu senang kamu lupa dengan Tuhan? Kamu lagi bahagia. Misalnya ketika punya uang banyak, kamu sudah tidak andalkan Tuhan lagi. Kira-kira apa alasannya? Ketika kamu bahagia, kamu lupa Tuhan. Apa alasan Anda meninggalkan Tuhan ketika Anda bahagia? Sederhananya pertanyaannya gitu. Kamu beri alasan yang menurut kamu pertanyaan itu cocok jawabnya seperti apa?
sedang bahagia. Ya, kelompok 2 dengar jawaban dari kelompok 1. Menurut saya, karena dalam kesenangan kita merasa cukup atau terpenuhi dan tidak membutuhkan Tuhan lagi. Ketika merasa senang atau punya banyak uang, mereka lupakan Tuhan, bahkan sampai tidak membutuhkan Tuhan lagi. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Ini jawabannya lebih bahagia lagi. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Sekarang kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Soal nomor 1. Menurutmu apa arti keselamatan dalam hidup manusia? Jawabannya, keselamatan itu cuma menjaga kita dari bahaya, sakit, rasa takut, dan nanti di akhirat kita bisa tinggal bersamanya selamanya. Nomor 2, dari 3 hal di bawah, manakah yang paling sulit kamu lepaskan? Mengapa? A. Uang, B. Jimat atau dukun, C. Teknologi canggih atau alat kesehatan. Uang, karena kalau tidak punya uang susah beli beras, bayar ongkos ke sekolah atau beli obat kalau sakit. Nomor 3, jika uang bisa menyelamatkan, jika uang bisa menyelamatkan, sementara mengapa Allah disebut keselamatan sejati? Berikan analogi dari kehidupanmu. Uang bisa beli makanan, tapi tidak bisa menghilangkan rasa sedih dalam hati. Waktu adikku demam tinggi dan kami tidak punya uang, kami berdoa bersama di rumah. Meski belum sembuh, langsung hati kami tenang karena tahu Tuhan dengan doa kami itu yang uang tidak bisa diberi. Nomor 4, apa pesan utama dari cerita pemuda dan petaka? Kita harus rindu sama Tuhan seperti orang yang hampir tenggelam merindu udara dari dalam hati, bukan hanya saat butuh saja. Nomor 5, baca Kisah Para Rasul bab 17 ayat 28. Menurutmu mengapa Paulus menyebutkan bahwa di dalam Dia kita hidup, bergerak dan ada? Kiranya semua yang kita punya, napas, tenaga, air bersih, hasil kerja semua itu dari Tuhan. Jadi baik, dari kelompok 1 ada pertanyaan? Ada. Kelompok 1 ada pertanyaan? Ada. Ya, sebelumnya saya persilakan perwakilan dari kelompok 2 untuk kembali duduk bergabung bersama dengan teman-teman. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2 wajib menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, kenapa harus Allah yang disebut keselamatan sejati? Ternyata Yesus putranya yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa, bukan Allah. Kurang lebih pertanyaannya begini, saya sederhanakan. Mengapa Allah disebut sebagai sumber keselamatan sejati, bukan Yesus? Ya, silakan kelompok 2 diskusi sekaligus bisa menjelaskan alasanmu terkait pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa Allah sebagai sumber keselamatan sejati, bukan Yesus? Pertanyaannya begitu. Karena Yesus diutus oleh Allah untuk menyelamatkan dosa manusia. Karena Yesus diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana kelompok 2? Was. Ada pertanyaan lain lagi? Ada. Ya, silakan. Kalau masih ada, saya silakan. Apa yang dimaksudkan dengan analogi?
Sudah jawaban? Pertanyaan tadi apa yang dimaksudkan dengan Analogi itu seperti contoh. analogi itu menurut kelompok 2 itu seperti contoh. Menurutmu. Jadi kita bisa menjelaskan menurut pikiran kita ya. Bisa mengerti ya? Bisa. Baik, itu tentang analogi. Yang kedua tentang kenapa Allah sebagai sumber keselamatan sejati tetapi bukan Yesus ya. Dengar baik-baik, saya mau jelaskan. Yohanes dalam Injil Yohanes itu Yesus bilang, "Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Artinya Allah dengan Yesus itu sama-sama ya. Sama-sama sebagai sumber keselamatan. Bukti cinta yang paling besar dari Allah itu adalah mengutus putranya sendiri untuk hadir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Mula-mula Allah itu pada kisah perjanjian lama ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu, Allah mengusir mereka dari Taman Eden atau Taman Firdaus. Lalu dari Adam dan Hawa lahirlah si Kain dan Habel. Dalam kisah Kain dan Habel itu Kain membunuh Habel. Pada saat Kain membunuh Habel, Allah datang dengan marahnya. Lalu dia mengusir juga Kain. Tetapi sebelum mengusir Kain, Allah memberi tanda kepada Kain, tanda di jari, supaya dalam pernyataan itu ditulis bahwa supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun. Itu tertulis dalam kitab suci. Supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun. Kalau kalimat itu mau bilang begini bahwa Allah itu sekalipun manusia sudah jatuh dalam dosa, dia tetap mencintai manusia. Sehingga ketika Kain membunuh Habel dalam tanda kutip dosa itu, dia tetap memberi tanda pada Kain supaya tidak ada orang lain atau supaya jangan ada orang atau sesuatu yang membunuh Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun. Supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun itu kita mengerti bahwa dalam dosa Allah tetap mencintai manusia. Sekarang kita masuk pada refleksi. Mari kita sejenak dan merefleksikan hidup kita, entah itu hidup yang kemarin, pada hari-hari yang lalu, dan kita bangun niat untuk lebih baik, lebih mengandalkan Tuhan di kehidupan kita yang akan datang. Modern yang sering kali lebih kita andalkan daripada Tuhan. Lalu yang berikut, hal apa yang paling sering kamu andalkan saat susah? Jadi ini bisa menjadi pertimbangan refleksi. Kira-kira hal apa saja yang paling sering kamu andalkan ketika susah?
Yang berikut, apakah kamu merindukan Allah seperti paru-paru merindukan udara? Pernah ya? Ya. Bagaimana cara kamu menunjukkan ketergantungan kepada Tuhan? Bagaimana kamu menunjukkan ketergantungan kepada Tuhan? Berdoa mengaku keterbatasan. Dengan cara Berdoa berdoa, mengaku keterbatasan. mengakui keterbatasan. Perintahnya mengucapkan syukur dan menyerahkan diri. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan tadi ini menjadi refleksi kita. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi kita diajak untuk membuat satu niat konkret dengan lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup kita atau dalam hari-hari yang akan datang. Cara konkret bagaimana kamu menunjukkan kasih kepada seseorang yang sedang sulit dalam minggu ini. Dalam minggu ini nanti kamu pasti menemukan orang-orang yang susah di sekitarnya. Kira-kira ada niat apa yang akan kamu buat? Dan setelah kamu buat, kamu tulis menjadi bukti konkret dari refleksi. Peserta didik, anak-anak saya mengakhiri kita dalam doa. Dalam suasana ini, duduk, mari kita berdoa. Kita tutup dengan lagu, karena bulan ini bulan Maria, kita menyanyikan lagu Maria.